Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Rohimat Channel. Oke, kali ini Rohimat Channel akan melanjutkan dari part 1 kemarin, dan mohon maaf part 2 nya lama karena memang ya biasalah banyak kendala atau banyak kesibukan. Tapi tidak lupa lagi di Rohimat Channel akan terus ngepost dan akan terus membagikan video atau cerita tentang horor kepada kalian semua, supaya kalian semua suka dan semoga kalian semua bisa merasakan sensasi-sensasi dari horor di Rohimat Channel. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohimat Channel. Sebelum melanjutkan dari ceritanya, angka indahnya kalian mendengarkan dulu dari part 1 ini videonya. Kalian boleh klik di bawah, linknya di bawah, dan kalian boleh dengarkan tentang cerita kemistisan dari Sarah tersebut. Dan jangan lupa juga kalian boleh juga menceritakan tentang pengalaman kalian, tentang kemistisan kalian dalam hidup kalian. Mungkin itu dalam keanehan atau mungkin masih keganjalan dalam hidup kalian. Kalian boleh ceritakan dan di Instagram saya, kalian boleh DM atau di Facebook saya. Insya Allah kalau ada waktu di Rohimat Channel akan menceritakan pengalaman kalian kepada para geng semua. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran buat kita semua, biar kita tidak takut tentang hal dunia mistis. Oke, di Rohimat Channel akan melanjutkan dari sisi pertama. Sebelum itu di Rohimat Channel akan menceritakan dulu secara singkat dari cerita Sarah tersebut. Awalnya Sarah ini mungkin berniat untuk belajar di kota Bandung, dan akhirnya Sarah menerima kosan yaitu yang sudah tua dan tinggal bersama dua saudaranya. Akhirnya Sarah mengalami hal-hal ganjil di kosan tersebut. Nah, akhirnya Sarah menceritakan di Twitternya untuk memberi pengalaman kepada para temannya dan siapapun yang membaca. Dan akhirnya di Rohimat Channel menceritakan di YouTube saya supaya kalian mendengarkan tentang pengalaman Sarah tersebut. Oke, kita lanjut dari part 1 dan sekarang part 2. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat Al-Quran yang dia ingatnya, apapun yang diingatnya, tapi tidak satupun lancar di ucapannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang mungkin. Tapi di sisi lain Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang lama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Srek, srek, srek. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan makanya, pikir Sarah. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Akhirnya Sarah lega. Akhirnya lega karena suaranya sudah tidak ada, pikir Sarah. Meski sedikit lega karena adanya suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Pikiran Sarah saat itu berkecamuk antara takut dan antara lega karena memang ada suara langkah kaki yang orang-orang yang menuju ke masjid. Ya, itu adalah momen pertama bagi Sarah berkenalan dengan makhluk halus, dengan penghuni kontrakan atau disebut makhluk halus. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat itu. Dirinya masih tinggal di rumah itu, dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan kecil.
Menimpanya seperti barang berpindah ataupun menimpanya seperti contohnya barang berpindah dari tempat sendirinya, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Oke, jadi singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut lagi, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal. Jadi ada tetangga Sarah yang bernama Gerald. Ini tidak jauh jaraknya dari tempat kontrakan Sarah. Letaknya di ujung gang. Dia adalah anak Ben yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuannya pertama, mereka jadi semakin akrab hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama. Mereka sahur di salah satu kafe di Lembang. Gerard jemput jam 9 ya Nong, ucap Gerard sebelum menutup teleponnya. Nong adalah panggilan Sarah dan Gerard. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, pikir Sarah. Bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerard ada dalam satu base camp. Kebetulan band Sarah dan band Gerard ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horace, salah satu personis band. Gerard tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk dari Sarah. Pesan masuk. Dan Sarah dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerard. "Ayo berangkat," ajak Gerard. Sarah menggeleng dan pergi. Entah kenapa ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerard berubah menjadi menyeramkan dan teriak marah. "Ayo pergi," teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seseorang lelaki memakai topi mirip Gerard. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ya begitu. Sarah pun akhirnya pikiran Sarah mulai berkecamuk antara sadar dan tidak sadar. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba dia ingat jika pintu kamarnya dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerard bisa masuk, pikir Sarah saat itu. Tut, tut. Suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. "Halo Nong, Gerard bentar lagi jemput ya. Udah disiapkan nih motornya," cecar Gerard bersemangat. "Rad, lo tadi ke kamar gue?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerard. "Enggak, Gerard baru saja pulang nih. Terus juga langsung telepon kamu." Sarah langsung berdiri menyambar pagangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi, balas dong," teriak Gerard di telepon. 15 menit lagi jemputnya ya. Gue sholat isya dulu ya." "Ya Nong," sahutnya. Sarah langsung tutup telepon dan langsung keluar dari kamar. Ajani adalah salah satu saudara Sarah, sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. Tadi Gerard kesini gak?" "Nggak ada," jawab Ajani tanpa berpaling dari HP-nya. "Yang bener ujar Sarah. "Beneran, seharian ini gak ada tamu," yakin Ajani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan.
Mungkin mereka lagi iseng kali, pikir Sarah. Karena memang saudara Sarah ini mungkin sering jahil, jadi Sarah memikirkan bahwasanya Anjani yang sedang menakut-nakuti Sarah. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor. Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa syal rajut kesayangannya selalu dibawa. Gerard sudah datang, meskipun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek-kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut. Tanpa sadar, kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerard. Jadi kakek tersebut ada di depan mereka. Semakin lama semakin mendekat hingga di pertigaan SMA. Kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, hening, hanya cuma angin yang berhembus. Lampu meram-meram seakan-akan menyambut kakek dalam suasana seram. Tidak ada satupun orang yang berjalan kaki. Sontak Sarah terkesiap. Duk, jantungnya mulai berdebar. Otomatis mencari si kakek tersebut. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Dan tidak mungkin juga kakek itu bersembunyi hanya karena melihat mereka, pikir Sarah. Gerard menyadari gerak-gerik keanehan Sarah. "Kenapa, Nong?" tanya Gerard. Enggak, tadi ada kakek-kakek deh belok di sini sebelum kita lewat. Kenapa sekarang nggak ada ya? Ucap Sarah. Nong, jangan melamun mulu. Nggak ada siapa-siapa dari tadi juga. Gerard juga nggak ngeliat kakek-kakek yang lewat, seru Gerard. Karena udah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerard. Karena memang untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Memang perjalanan waktu Sarah dan Gerard ke Lembang, jalanan sangat sepi dan tidak ada satupun yang orang lewat. Bahkan mungkin suara-suara angin sepoi yang masih terdengar karena saking sepinya. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan, dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gerard sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah menepuk pundak Gerard sambil berteriak, "Rat, kucing Rat, pelanin Rat!" Teriak Sarah sedikit bertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa bak bibu, Gerard malah tancap gas, membuat Sarah sedikit tercengkang. "Diem kau Nong, gak ada apa-apa, orang tadi juga Gerard gak lihat apa-apa," balas Gerard sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut. Memang tidak apa-apa ya. Di sana juga sepi dan kosong, dan ia pun tidak melihat kucing, pikir Sarah dalam batinnya. Lalu Sarah pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tersebut bukan halusinasi, tapi memang nyata. Dia melihat kucing hitam melintas di perjalanan yang sepi itu. Oke, lanjut. Mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung. Jadi saung ini adalah sesuatu
rumah dari bambu, mungkin kafenya dari bambu. Kalau orang Sunda bilang adalah saung. Dan kemudian mereka memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerard memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Akhirnya obrolan pun dimulai dari A sampai Z. Mereka bahas tanpa sadar karena mereka ingin menepis dari ketakutan yang di sepanjang perjalanan selama keanehan tersebut. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali, pikir Sarah. Tak terasa waktu imsak datang, tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh di perjalanan. Kami meminta bil. Saat waitress datang menyarankan bil, dia bertanya, Teh, mau pulang sekarang ya? Tanyanya. Iya karena memang bentar lagi mau imsak, jawab Sarah dan Gerard berbarengan. Yakin? Sahutnya menyelidik. Iya biar keburu salat subuh, Gerard membalas. Saat tuh hati-hati ya di jalan, ujarnya. Iya terima kasih ya, sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerard untuk berhati-hati. Ucapan dari waitress tersebut diulang. Mau pulang sekarang ya? Tanya kasir tersebut. Iya, tanpa keanehan Gerard dan Sarah terus melaju sampai ke Lembang. Dan akhirnya dari situ di sepanjang perjalanan Gerard dan Sarah mengalami hal-hal yang aneh dengan yang serupa. Tapi yang terus mengalami keanehan adalah Sarah. Karena Sarah bisa merasakan adanya makhluk halus dan bisa melihat tentang makhluk halus. Cukup di sini cerita Sarah dan Gerard. Mungkin ini cerita memang sangat seram untuk kita bahas karena memang kejadian tersebut tidak, orang-orang jarang untuk menerima kejadian tersebut. Oke gengs, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita di Rohimat Channel. Semoga kalian suka dan semoga cerita ini untuk kita dengar sebelum tidur, karena cerita ini adalah cerita nyata yang diambil dari kisah Sarah yang memang Sarah menceritakan di lewat Twitter di @_Sarah. Jadi kalian kalau punya cerita kalian boleh ceritakan, dan insya Allah kalau ada waktu di Rohimat Channel akan menceritakan kisah mistis kalian. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohimat Channel. Sekian dari saya, karena di Rohimat Channel terus akan bergandengan di next time.